PT Pegadaian, sebagai lembaga jasa keuangan dan merupakan pelopor layanan bank emas pertama di Indonesia, memiliki produk cicil emas dan tabungan emas Pegadaian yang memberikan alternatif pembelian emas bagi masyarakat. Menariknya, kedua opsi transaksi kepemilikan emas ini dapat diakses dalam genggaman melalui aplikasi Pegadaian digital. Bahkan, Pegadaian saat ini mulai bertransformasi menjadi bank emas. Dan kalau melihat kinerja penjualan emas di wilayah kita sudah meningkat 3 kali lipat. Jika tahun lalu, penjualan mencapai 70 kg, sekarang di tahun ini saja dari Januari hingga April sudah mencapai 400 kg, ujar pimpinan Pegadaian Kanwil 3 Palembang Nofriandi pada media gathering di Bukit Golf Resto dan Resto Cafe Palembang, Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025. Nofriandi optimis bahwa era bonus demografi menjadi Indonesia Emas 2045 ke depan bisa akan tercapai. Dan semua capaian dan target tersebut dapat diraih oleh dukungan semua pihak termasuk peran media yang terus memberikan edukasi dan literasi. Sehingga melalui kegiatan ini mengambil tema sinergi untuk mengemaskan Indonesia. Media menjadi mitra strategis yang mempunyai peranan penting dalam menyampaikan informasi secara objektif. Apalagi di era tsunami informasi ini dengan bertebaran berita hoaks, namun media dapat menyampaikan informasi yang benar. Dan kita semua berharap rencana hilirisasi, rencana bagaimana mengelola emas hingga distribusi emas sampai ke masyarakat, katanya. Pada kesempatan ini Nofriandi juga menjelaskan market penjualan emas. Market penjualan emas kita biasanya 30 kg per bulan, tapi bulan lalu naik 5 kali lipat atau 150 kg atau setara atau 7-10 kg per hari. Berdasarkan pendataan Pegadaian Sumbaksel, peningkatan penjualan emas saat harga meroket signifikan dengan kondisi antrean di outlet Pegadaian yang selalu ramai terutama di Galeri Emas Pegadaian. Bahkan PT Pegadaian Kanwil 3 Palembang mencatat, sejak Januari hingga April tahun 2025 total emas terjual hingga 400 kg selama 4 bulan berturut-turut. Tingginya minat investasi emas masyarakat ini berdampak positif terhadap meningkatnya penjualan emas. 5 kali lipat peningkatan, jika dibandingkan periode sama tahun 2024. Pada momen itu, penjualan emas di Pegadaian hanya 70 kg. Penjualan emas di seluruh butik emas di Sumbaksel, Kota Palembang paling mendominasi, kata Nofriandi. Max Wongkito, Sumsel Update, KR Sumsel, Palpres, Suara Publik, IDN Times, Fokus Kini, Sriwijaya Pos, Pos Kita, JPNN Palembang, Mata News, Trijaya FM, Sumsel Media, Detik.com, Liputan 6, dan RRI. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di hari yang berbahagia ini, di siang hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul bersama. Ada 27 media yang hadir. Sekali lagi terima kasih banyak, kami tersanjung dari Pegadaian dapat menyambut Bapak Ibu semua di sini. Ini punya peranan penting dalam sinergi ke semua perusahaan, bukan hanya untuk Pegadaian ya. Jadi media ini menjadi tempat yang objektif memberitakan, menjadi mitra sinergi, mitra strategis bagi kami di Pegadaian. Bagaimana perusahaan ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana perusahaan ini bisa mendapatkan banyak masukan dari para stakeholder, dan tentunya media menjadi tempat wadah masyarakat bisa mengadukan juga ya, atau bisa memotret langsung, mengcapture langsung apa sebenarnya yang ada di Pegadaian ini. Nah, di dunia serba digital sekarang, jadi kalau saya baca-baca ya Pak, katanya kecepatan informasi yang ada saat ini itu kurang lebih 80 kali atau 80 tahun kurang lebih gitu ya. Konon katanya di zaman dahulu, mungkin pengetahuan kita yang ada di zaman sekarang jauh lebih banyak tahunya Pak daripada Fir'aun gitu. Ya, karena pengetahuan yang saat ini sudah sangat melesat gitu. Kita tinggal cari di Google,
mau nyari tentang apa itu saham gitu, langsung muncul. Apa yang terjadi sekarang di India dan Pakistan. Serangannya tadi pagi subuh, pagi-pagi kita sudah melihat gitu beritanya ada di media. Kalau boleh kami sampaikan, zaman ini jadi zaman tsunami informasi ya. Terlalu banyak informasi yang masuk. Bahkan semakin banyaknya informasi yang masuk ini, yang dibutuhkan adalah bagaimana si pengguna informasi bisa memfilternya jauh lebih teliti dan lebih bisa memisahkan mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Nah, di sini peran media kalau yang kami harapkan bisa menjadi bagian yang akurat gitu, bagian yang objektif, bisa menyampaikan apa yang benar-benar terjadi sehingga berita-berita hoax tadi itu nggak berseliweran. Contohnya seperti ini, di Instagram atau di TikTok ya zaman sekarang ya Pak, kita mau cari informasi aja cepat di sana Pak, tapi benar apa tidaknya nggak 100% bisa diyakini. Tapi kalau beritanya mungkin saya bukanya di TVRI, di RRI atau di Detik Indonesia, saya ceritanya Indonesia. Kenapa judulnya mengemaskan bagaimana sinergi kita bisa mengemaskan Indonesia? Karena kami yakin Pegadaian dan media ini pengennya bersama-sama kita menuju Indonesia emas. Kata Pak Gibran 2045 ya, kita punya bonus demografi yang besar dan lain-lain. Nah, bagaimana nih kita mencapai ke 2045 tadi itu, memanfaatkan demografi tadi itu menuju ke Indonesia emas tadi. Ya, jadi arti kata mengemaskan Indonesia sebenarnya adalah menjadi nawacita Pak Prabowo yang kami coba sadurkan Pak. Kami pengen mempunyai peran penting juga bagaimana kita bisa mengemaskan Indonesia. Salah satunya mungkin dari Pegadaian memiliki bullion bank atau disebut dengan Bank Emas Indonesia yang pertama di kita yang di Indonesia, dan ini kemarin bulan Februari 2025 sudah launching. Kami meyakini juga dengan adanya bullion bank ini, dengan adanya Bank Emas ini, rencana hilirisasi, rencana untuk bagaimana kita bisa mengelola emas hasil alam kita sendiri, bagaimana nanti proses distribusi emas, bagaimana nanti emas ini bisa sampai ke tangan para konsumen dengan baik, bagaimana emas ini juga nanti bisa diyakini keasliannya gitu ya. Harus ada sebuah lembaga yang lebih besar dari Pegadaian, dan Pegadaian sekarang bertransformasi menjadi bullion bank atau jadi bank emasnya Pegadaian. Optimis mungkin kita dalam 5 tahun ke depan penjualannya atau emas yang ada di Pegadaian itu bertumbuh lebih dari 100%. Saya buka sedikit cerita bahwa jangankan 5 tahun ya, kalau melihat kinerja dari Pegadaian Kanwil Sumatera Selatan ini, Sumbaksel ini, penjualan emas di sini itu sudah bertambah sampai dengan 3 kali lipat. Jadi kita tahun lalu menjual 70 kilo, sekarang sudah menjual sampai bulan ini saja, dari Januari sampai dengan April, kami sudah menjual sampai 400 kilo. Nah, ini sebuah pencapaian luar biasa dan saya apresiasi. Saya yakin bukan hanya karena Pegadaian yang hebat, tapi tentunya bantuan teman-teman media ya. Teman-teman media yang menginformasikan, yang meliterasikan, yang memberikan inklusi mungkin bagaimana sih cara berinvestasi, mana pilihan investasi yang lebih baik gitu, sehingga angka ini tadi bisa tercapai. Insya Allah dengan adanya media nanti kita sama-sama sinergi, tolong berikan kami masukan juga. Jadi nggak sekedar berita positif, kami menganggap berita yang kurang positif pun akan bisa menjadi berita positif gitu ya, ketika dikelola dengan baik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya gathering ini kita bisa sinergi dan nanti lebih awet, lebih guyup lagi bersama Pegadaian. Demikian mungkin untuk pembukaan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Nanti akan dipaparkan kinerja Pegadaian dan pengenalan tentang Bank Emas juga, sehingga kita bisa sama-sama menyampaikan informasi berharga ini, informasi menarik ini kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang ada 3 hal Bu yang penting di sana. Satu, karena memang masyarakat kita sudah terliterasi dengan baik ya. Dari zaman ibu kita, orang tua kita, bahkan Pegadaian usianya sampai 125 tahun.
Ya, 125 tahun turun-temurun itu mengajarkan bahwa investasi yang paling aman dan safe haven itu adalah emas. Itu yang pertama, jadi itu sudah terliterasi dan Pegadaian ini bisa eksis sampai sekarang karena memang literasi emas tadi sudah berjalan. Nah, kenapa di bulan April kemarin full? Kami akan setiap hari teman-teman operasional itu pulangnya jam 7 juga, Bu. Jam 7, jam 8 malam karena pembukuannya sangat-sangat banyak. Satu hari kami, 1 bulan kemarin kami menjual emas itu sampai 150 kilo. 150 kilo. Jadi enggak 1 bulan, dalam 1 bulannya ya Bu. Berarti kalau 1 harinya itu kurang lebih ya berapa kilo ya? 7 kilo sampai 10 kilo. Ya, kayak jualan gula betul. Jadi nasabah itu ditanya nanti ya kayak beli gula Bu, mau beli berapa? Beli 2 kilo. Mau beli berapa? Beli 1 kilo. Nah ternyata ya itu karena. Pada kesempatan tersebut, Kepala Departemen Bisnis Support Pegadaian Kanwil 3 Palembang Hari Permana dalam paparan materi, Bank Emas Pegadaian dan kemudahan memiliki emas dengan aplikasi digital, menyampaikan bahwa transformasi Pegadaian menjadi bank emas yang baru diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto belum lama ini adalah dalam rangka memperkuat kedaulatan ekonomi. Dan ini merupakan babak baru bagi Pegadaian dengan usia ke-124 tahun. Dan di era digitalisasi dengan menyasar Gen Z dan Gen Alpha, Pegadaian juga telah mempunyai Pegadaian Digital. Pegadaian Digital dirancang untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi produk Pegadaian, termasuk investasi. Aplikasi Pegadaian Digital hadir untuk memberikan pengalaman yang mudah, cepat, aman dan tentunya nyaman bagi nasabah dalam bertransaksi produk Pegadaian. Termasuk investasi baik cicil emas maupun tabungan emas hingga deposito emas. Dan angka secara nasional deposito emas mencapai 1,1 ton, urainya. Saat ini Pegadaian juga fokus dalam kegiatan Social Flagship Program sebagai bentuk sustainable atau keberlanjutan melalui fokus 3 program yaitu lingkungan, generasi penerus dan sosial ekonomi. Kanwil 3 Palembang saat ini mendapatkan amanah menjadi Kepala Departemen Bisnis Support dan mohon izin mewakili Kanwil untuk memaparkan sedikit overview terkait dengan bisnis. Nanti juga ada informasi terkait bank emas yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya dari media mainstream. Dan yang terakhir terkait dengan kegiatan yang sifatnya adalah untuk sosial dan masyarakatan. Izin saya pakai voice comment saja ya. Next. Oke, dan tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu nanti ada 3 segmen ya yang akan kami coba paparkan kepada Bapak Ibu dan media. Yang pertama nanti sebagai pembukaan Bapak Ibu agar kenal dengan lingkup kerja kami. Yang ada di layar ini adalah sebaran dari unit kerja yang ada di bawah rentang kendali kami di Kanwil 3 Subaksel, dipimpin oleh Pak Andi, Pak Nofriandi sebagai Regional CEO. Ini terdiri dari 3 area Bapak Ibu. Yang pertama ada area Lampung, ini membawahi Provinsi Lampung, dipimpin oleh Pak Ivan Ramdhani. Dan kebetulan yang duduk di tengah kita ini ada Pak Deputi Bisnis Pak Anwar. Ini beliau menduduki sebagai Deputi Bisnis area Palembang, membawahi Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung. Lalu yang terakhir ada Pak Rusdi di area Jambi, kami membawahi Provinsi Jambi dan Bengkulu. Total ada sekitar saat ini ada 279 outlet Pegadaian yang tersebar di 5 provinsi. Jadi bisa dibilang ini salah satu rentang wilayah yang cukup luas Bapak Ibu ya. Kami pernah mencoba mengukur unit kami yang ada di paling ujung atas gitu, sampai ke Bakaheni. Panjangnya itu sama dengan Serang ke Banyuwangi Bapak Ibu. Bayang Jawa ini ada 5 kanwil gitu ya, sedangkan kami hanya ada 1 kanwil. Dan challenge-nya memang adalah dari sisi infrastruktur. Jadi 5 provinsi kami ini memang sangat besar, tapi infrastrukturnya memang tidak semewah di Jawa. Jadi sebaran terkait dengan nasabah, terkait dengan bisnis pun juga menjadi challenge tersendiri.
Dan sebagai informasi bahwa dari tahun 2021 ini jika Bapak Ibu pernah jalan-jalan terus ada unit BRI yang ada warna orange senyum, kami saat ini sudah memiliki varian baru ya, outlet, yaitu adalah outlet Polo Senyum. Di dalamnya itu ada BRI, Pegadaian dan PNM. Kami tergabung ke dalam holding super mikro, ultra mikro, dan memang fokusnya adalah untuk handle nasabah dengan kebutuhan pembiayaan atau pinjaman di sektor ultramikro. Next, ya. Dipimpin oleh Pak Pinggir yang relatif muda, Pak Andi. Jadi semangatnya jadi muda semua, dan ini impact sekali terhadap bisnis ya. Jadi karena dibawa dengan semangat yang masih muda, dari posisi OSL terus, OSL ini outstanding loan Bapak Ibu. Jika dibandingkan 5 tahun terakhir, di Q1 pertumbuhan kami sudah secara YoY sudah mencapai angka 28,6%. Ini kalau secara absolut nominalnya itu angkanya sekitar 4,1 triliun total outstanding loan yang kami kelola sewilayah Sumbaksel. Dan ini inline dengan pertumbuhan nasabah gitu. Paling tinggi ada di tahun 2025. Pertumbuhannya mencapai 9,23% atau kelolaannya hampir 600.000 nasabah se-Sumbaksel. Jadi kalau tadi yang saya bilang kalau dibandingkan dengan Jawa harusnya lebih banyak nasabahnya, tapi memang challenge-nya ada di sebaran demografi penduduknya. Nah, ini terkait user digital, kami juga menjadi salah satu strategi utama dari manajemen gitu ya Bapak Ibu. Jadi Pegadaian sekarang ini benar-benar sudah bertransformasi. Tidak hanya fokus untuk pelayanan yang sifatnya konvensional gitu ya, nasabah datang ke outlet bawa barang, kami juga menyasar ke digital. Alhamdulillah respon nasabah-nasabah kami cukup positif, tumbuhannya 11,6%. Jadi nasabah digital kami sudah mencapai di 1,2 juta user. Next. Dari sisi kualitas aset, ini bisa dibilang salah satu pencapaian yang paling baik ya, sangat sehat kalau dibilang. Kalau dilihat dari non-performing loan NPL kami hanya 0,59 Bapak Ibu. Bahkan sekelas perbankan mungkin angka 1% itu sudah sangat istimewa. Nah, Kanwil 3 Sumbaksel bisa mengelola hingga 0,59% di tahun 2025. Dan ini secara tren pun sangat baik gitu ya. Jika dilihat beberapa tahun ke belakang, mungkin kalau Bapak Ibu tahu di sana adalah tahun-tahun pandemi. Jadi kami sempat ada challenge di tahun-tahun pandemi, tapi saat ini semuanya sudah recover dan mencapai titik dengan pencapaian yang sangat istimewa gitu. Dari LAR secara posisi juga tahun ini menjadi tahun terbaik kami. Sekarang posisi LAR-nya ada di 4,8%. Kita bilang perbankan mungkin masih ada di kisaran 8-9 gitu ya. Dan ini Pegadaian Kanwil 3 Sumbaksel jauh di bawah dari 4,8%. Ini artinya bisnis yang kami kelola bisa dibilang sangat sehat gitu Bapak Ibu. Dan next mungkin ini akhirnya inline ke dari sektor pendapatan laba dan bobo kami. Jika dilihat tahun ini memang menjadi berkah gitu ya, dari sisi pendapatan naiknya 21,6% secara year on year atau sudah mencapai 173 miliar secara nilai absolutnya income. Laba kami juga mencatatkan di angka 83,5 miliar dan tumbuh 29,6%. Ini inline dengan pertumbuhan outstanding loan yang kami kelola tadi. Dari bobo kami juga cukup efisien. Jika dibandingkan tahun ke tahun, rasio bobonya semakin turun. Next. Nah, ini kita baru masuk ke bagian Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu selama ini sering ketemu di berita-berita gitu ya. Jadi Pegadaian untuk tahun ini memang sangat concern ke emas dan digital. Itu di latar belakangnya beberapa faktor gitu Bapak Ibu. Yang pertama, kami mendapati bahwa ini disampaikan oleh Pak Erik juga. Produksi emas Indonesia ini sangat tinggi ya, masuk ke dalam 10 besar negara memproduksi emas tertinggi sedunia gitu. Sayangnya konsumsinya rendah. Ini menjadi pertanyaan ya, dari baik itu dari pemerintah maupun kami sebagai salah satu pelaku usaha emas gitu.
Padahal Indonesia ini produksi emas yang tinggi, tapi kenapa kok yang sampai ke masyarakat tidak setinggi itu? Ini menjadi pertanyaan. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Kinwil di awal bahwa isu kita ini adalah dari hilirisasinya gitu. Produksi emas yang kita memasuki babak baru gitu. Babak hilirisasi emas dan Pegadaian main salah satu pemain di dalamnya. Next. Nah, akhirnya untuk simplifikasi dari tujuan tadi, Pegadaian meluncurkan semacam strategi Bapak Ibu. Yang pertama adalah disertifikasi terhadap produk emas. Kami menerbitkan bullion services. Kalau dibilang bullion bank mungkin ini baru cikal bakalnya Bapak Ibu. Tapi Pegadaian menjadi organisasi atau perusahaan yang memiliki fasilitas produk paling lengkap ya. Di pembukaan oleh Pak Presiden kemarin, kami sudah langsung launching 4 produk. Yang pertama, penitipan emas korporasi gitu. Lalu ada deposito emas, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mencoba. Ada pinjaman modal kerja emas dan bullion trading. Memasuki babak baru gitu. Babak hilirisasi emas dan Pegadaian main salah satu pemain di dalamnya. Next. Nah, akhirnya untuk simplifikasi dari tujuan tadi, Pegadaian meluncurkan semacam strategi Bapak Ibu. Yang pertama adalah disertifikasi terhadap produk emas. Kami menerbitkan bullion services. Kalau dibilang bullion bank mungkin ini baru cikal bakalnya Bapak Ibu. Tapi Pegadaian menjadi organisasi atau perusahaan yang memiliki fasilitas produk paling lengkap ya. Di pembukaan oleh Pak Presiden kemarin, kami sudah langsung launching 4 produk. Yang pertama, penitipan emas korporasi gitu. Lalu ada deposito emas, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mencoba. Ada pinjaman modal kerja emas dan bullion trading. Produk ini yang sekarang sudah bisa dirasakan langsung oleh nasabah atau masyarakat adalah deposito emas. Jadi Bapak Ibu yang memiliki aplikasi Pegadaian Digital, syaratnya ya. Yang kedua adalah memiliki saldo tabungan emas lebih dari 5 gram. Bapak Ibu sudah bisa mencoba fitur deposito emas. Cara kerjanya mirip dengan deposito bank yang selama ini kita tahu, tapi ini bentuknya adalah emas. Bahkan imbal hasilnya pun dalam gramasi emas. Begitu. Untuk tahap awal ini 1% setahun ya imbal hasilnya. Jika yang kami hormati Bapak dan Ibu dari teman-teman media, khusus yang mewakili pimpinan redaksi. Selamat datang Bapak dan Ibu. Salam kenal dari saya Afrio Gunawan, Kabag Humas dan Protokoler Kantor Wilayah 3 Palembang. Yang kami banggakan Bapak Nofriandi selaku pemimpin wilayah Kanwil 3 Palembang. Yang kami banggakan, yang kami hormati Ibu Deputi Operasional Ibu Agustina Setiawati, Bapak Anwar Hidayat selaku Deputi Bisnis Kanwil 3 Palembang, terusnya kepada Bapak dan Ibu Kadep kantor area ataupun kantor wilayah yang sama-sama kita hormati. Ribuan terima kasih kami aturkan kepada Bapak dan Ibu semua karena sudah berkenan hadir di siang hari ini bersama media, dan ini sudah beberapa kali terundur ya Bapak dan Ibu. Dewan Bahen kemarin diawali di bulan puasa kemarin ya Bahen. Ya ternyata akan ada sesuatu dan lain hal, tapi insya Allah ini kan niat baik dan silaturahim kita bisa terwujud di siang hari ini. Izin kami melaporkan Bapak Pemimpin Wilayah, adapun jumlah Bapak dan Ibu media yang hadir di siang hari ini itu sebanyak 25 media yang selama ini sudah
bersinergi dengan kita, khususnya di Kanwil 3 Palembang. Terus terima kasih Bapak dan Ibu. Yang kedua, adapun nanti Bapak dan Ibu teman-teman media mungkin selama ini banyak pertanyaan tentang FOMO emas sekarang, nanti akan kita kupas tuntas dan silakan nanti Bapak dan Ibu bertanya lebih leluasa nantinya. Dilanjutkan nanti dari Bapak dan Ibu, untuk kegiatan ini kami juga akan mengirimkan Google Form nanti. Ini untuk bahan masukan juga bagi kami dari Kanwil 3 Palembang, supaya kedepannya acara kita ini bisa lebih baik lagi dan lebih dekat lagi lah. Terus yang terakhir nanti Bapak dan Ibu, ada nanti sedikit materi juga ini dari kami yang akan disampaikan nanti langsung oleh Bapak Pemimpin Wilayah, nantinya terkait dengan agenda kami nanti di UKM yang akan insya Allah nanti akan kita sampaikan nanti pada sesi. Oke, saya rasa cukup itu dari kami mewakili Kabag Humas dan Protokoler terkait dengan agenda kita di siang hari ini, dan semoga ini baik, membawa keberkahan untuk kita semua dan membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Terlebih dan terkurang dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal